Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap belajarnya? Ya, sebelum belajar, Ibu ucapkan terima kasih kemarin kalian sudah mengerjakan seluruhnya untuk anak kelas 7. Baik itu SMP maupun MTS, good job. Semoga kalian selalu good job, selalu semangat dalam belajar. Oke, sudah siap alat tulisnya? Pulpen, pensil, dan buku tulis. Kalian mencatat semua materi agar nanti kalian tidak mengulang kembali melihat YouTube-nya. Oke, siap ya. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Ada apa saja di struktur teks deskripsi? Satu, Ibu akan membahas materi hari ini adalah struktur teks deskripsi. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Yang ketiga adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, ada apa saja di struktur teks deskripsi? Ya, yaitu satu, judul. Jelas, kalau ketika kalian membuat teks deskripsi, pasti membuat judul. Judul adalah untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Kalian mengambil judul dari mana? Bisa dari bendanya, ya kan, benda yang akan kalian bahas, peristiwa yang akan kalian bahas, ya kan, foto yang akan kalian bahas, lagu yang akan kalian bahas. Nah, itu adalah judulnya. Bisa juga tema, tapi judul bukan tema ya anak-anak. Tema ada lagi. Tema itu adalah inti permasalahannya. Oke, yang kedua adalah identifikasi, merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Di dalamnya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Nah, contoh kemarin Ibu membahas tentang Monas. Monas berarti lokasinya di mana Monas? Ya, Monas berada di Jakarta, ya kan, bukan di Bandung. Nah, lalu sejarahnya Monas, makna dari namanya itu dijelaskan. Itu masuk ke identifikasi. Atau misalnya kemarin Ibu atau MPLS menerangkan tentang Wiyata Mandala sekolah kita. Nah, di situ kan ada sejarahnya sekolah kita, lalu alamatnya. Nah, itu masuk ke dalam identifikasi. Lanjut, ada bagian atau klasifikasi. Nah, bagian adalah berisi urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Berisi perincian bagian objek apa yang dilihat dan didengar dan dirasakan. Nah, bagiannya apa saja? Kemarin Monas, bagiannya ada apa? Misalnya ukurannya, ya kan? Tiangnya ukurannya berapa? Kemudian ada kerucutnya. Kerucutnya itu terbuat dari apa? Emas. Nah, itu dijelaskan. Atau kalian kemarin menjelaskan tentang rumah, ya kan? Ibu memberikan contoh rumah. Nah, bagian rumah itu ada apa saja? Ada ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, dapur, kamar, ya kan, toilet. Atau ada halaman depan, halaman belakang misalnya. Nah, itu adalah bagiannya. Atau juga kemarin waktu MPLS tentang sekolah. Nah, sekolah kita ada apa saja? Misalnya terdiri dari halaman yang sangat luas. Ada lapangan bola, ada lapangan buat futsal, ya, bola atau futsal, ada lapangan voli, ada lapangan basket, ya kan? Kemudian di depannya kami memiliki apa? Ada lab, ya kan? Ada lab IPA, lab komputer, kemudian ada perpustakaan di depan.
Lalu di gedungnya, nah gedung kita terdiri dari berapa? 3 tingkat. Misalnya 3 tingkat. Tingkat 1 yaitu terdiri dari apa? Dari ruang TU dan ruang kepala sekolah dan kelas. Lantai 2 terdiri dari apa? Kelas dan ruang guru. Lantai 3 terdiri dari apa? Kelas. Nah, itu. Nah, kalau misalnya MTS, apa saja adanya ruangannya? Nah, di depan terdiri dari sama. Ada lapangannya sama. Ada lapangan bola atau futsal, ada lapangan voli, ada basket, ya kan, sama. Kemudian di depan ada pos satpam, ada ruang kepala sekolah, ruang TU, ya kan, paling depan. Lalu di atasnya ruang kepala sekolah ada lab perpustakaan. Nah, kemudian kelas terdiri ada yang di bawah, lantai bawah itu untuk kelas 9 dan kelas 8. Nah, kelas 7 ada di lantai atas, ya kan? Tuh, ada juga lab komputer dan lab IPA sama. Lalu kita memiliki apa? Masjid dan apa? Aula yang sangat besar itu. Itu masuk ke dalam bagian atau klasifikasi. Kalian jelaskan. Nah, lanjut adalah penutup atau kesimpulan atau sebuah rangkuman dari penjelasan yang disampaikan. Nah, rangkumannya bisa misalnya sekolah kami sangat sejuk, ya kan? Ruangannya sangat bersih, lapangannya, halamannya sangat luas, pohon-pohon rindang sehingga kami tidak merasa kepanasan, gerah. Jadi kami merasa di sekolah adalah nyaman, adem. Nah, itu yang namanya kesimpulan. Karena di sini ada contohnya. Ibu memberikan contoh di sini tentang parangtritis. Kita lihat, bisa kalian baca? Ya. Nah, di sini ada definisi umum. Ya, definisi umum tadi isinya apa? Lokasinya, alamatnya, sejarahnya, ya kan? Nah, definisi umum sama dengan identifikasi. Jangan bingung ya, nak ya. Ntar kalau ibu tanya, apa yang dimaksud definisi umum? Belum diajarin, Bu. Padahal ibu sudah ngajarkan identifikasi. Jadi definisi umum dengan identifikasi itu sama. Jangan bingung. Nah, di sini parangtritis. Alamatnya, lokasinya di mana? Di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu letaknya di mana? Sekitar 27 km. Nah, dari arah selatan Yogyakarta. Nah, itu adalah definisi umum atau identifikasi. Nah, sekarang deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah ada apa saja kah di parangtritis? Nah, ini bisa kalian lihat, ya kan? Pemandangan parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang yang besar, seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang di setiap saat. Pantainya bersih dengan buih-buih putih beradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemelekan pantai serasa sempurna di sore hari. Nah, biasanya kalau di parangtritis itu banyak yang suka melihat sunset, ya kan? Nah, ini adalah bagian dari parangtritis. Bisa kalian baca, bisa kalian tulis. Nah, ya kan? Nah, sekarang penutupnya apa? Nah, penutupnya adalah kesimpulan dari definisi umum dan definisi bagiannya. Apa? Nah, banyak wisatawan yang selalu mengunjungi parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Nah, itu adalah
kesimpulannya. Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah kebahasaan, poin kedua. Kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Ada apa saja? Di sini satu. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Seperti rumah, rumah sakit, mobilku, tadi kan bisa, atau parang tritis, sekolahku, bisa Monas, ya kan, kelinci, kucing, dan sebagainya. Itu adalah menggunakan kata benda di dalam teks deskripsi. Selanjutnya, menggunakan frase yang mengandung kata benda. Contohnya, Bu Indah adalah seorang kepala lab IPA yang baik hati. Nah, itu menggunakan kata frase, kata benda. Apa frasenya? Kepala lab IPA. Lanjut. Mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, ya kan? Rajin itu menggambarkan, putih menggambarkan kaos kaki, rajin menggambarkan 2 siswa, ya kan? Lalu apalagi misalnya, anak itu sangat malas belajar. Nah, malas itu adalah menggambarkan, bisa. Kedua anak tersebut sangat pintar dalam belajar di setiap hari. Nah, sangat pintar. Pintar itu adalah kata sifatnya. Lanjut, kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi memberikan informasi subjek. Apa? Siswa itu mengenakan seragam coklat. Nah, mengenakan bisa menjadi dikenakan, bisa. Nah, jadi transitif bisa menjadi pasif. Ya, jelas ya. Dari catat. Lanjut. Kata kerja perasaan, pendapat. Dengan tujuan ialah mengungkapkan suatu pandangan pribadi si penulis mengenai tentang suatu objek. Seperti, saya pikir dia adalah anak cerdas. Saya yakin baju itu murah. Nah, itu kan perasaan, pendapat. Saya pikir, itu pendapat ya. Saya pikir dia adalah anak yang cerdas. Nah, pikir itu adalah kata pendapat. Diperjelas dengan ada kata adalah. Jadi itu sebagai kata pendapat. Saya yakin baju itu murah. Yakin itu adalah perasaan. Jelas? Contoh lagi. Mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Nah, seperti contohnya dengan cepat atau lambat. Di coffee shop, di rumah sakit, di sekolah, di halaman, di rumah. Itu adalah kata keterangan. Dengan cepat, dengan lambat, itu juga keterangan. Ya. Yuk. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Seperti kulitnya putih bersih, seperti kapas putih. Contohnya, kulitnya putih bersih seperti. Nah, kata seperti kapas putih. Jadi kulitnya dibandingkan dengan kapas putih. Nah, itu adalah perumpamaan. Membandingkan dua masalah dengan masalah yang lain. Oke,
Lanjut. Sekarang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Maaf ya nak. 1. Menentukan atau memilih tema atau topik karangan. Nah, menentukan topik dan temanya. Di sini, menentukan atau memilih topik atau tema atau topik karangan. Langkah paling awal dalam membuat suatu karangan adalah menentukan temanya. Nah, kalian akan membuat apa di dalam teks deskripsi kalian? Temanya apa yang akan kalian tentukan? Misalnya kalian akan menceritakan tempat pensil kalian, berarti temanya menceritakan tempat pensil. Temanya kalian akan menceritakan tentang pot bunga, ya temanya kalian menceritakan pot bunga, berarti topiknya. Lalu menetapkan tujuannya. Setiap kegiatan yang dilakukan sesuatu memiliki tujuan. Demikian halnya dengan mengarang menulis. Menetapkan tujuan tulisan adalah penting sebelum menulis. Karena tujuan sangat berpengaruh dalam menetapkan bentuk, panjang, sifat, dan cara penyajian penulisan. Nah, tujuan kalian membuat penulisan itu untuk apa? Seperti itu. Lalu mengumpulkan informasi dan bahan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu mencari bahan berupa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik tersebut. Misalnya kalian tadi tempat pensil, berarti kalian yang mencari bahannya. Diukur dulu tempat pensilnya berapa panjang kali lebarnya. Lalu ada apa saja, untuk apa saja kegunaannya tempat pensil, bisa untuk menaruh apa saja. Nah, itu kan mengumpulkan informasi. Kalau misalnya kalian akan membahas satu babakan, nah, kalian mengumpulkan informasi tentang satu babakan. Gitu. Yuk. Membuat kerangka tulisan. Membuat kerangka tulisan adalah garis besar cerita yang akan dituangkan pada suatu tulisan. Sebelum menulis, seseorang penulis perlu menetapkan kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan pedoman atau acuan penulis tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis, sehingga dengan menggunakan kerangka tulisan, alur cerita yang akan ditulis semakin jelas dan terarah. Nah, kerangkanya kalian tulis tadi, misalnya tempat pensil. Tempat pensil, 1, warnanya apa? Ya kan, misalnya warnanya biru. 2, ukurannya berapa? 3, kegunaan dari tempat pensil itu apa? 4, tempat pensil untuk menaruh apa saja, kapasitasnya. Nah, dari sudah kerangka, kalian membuat kerangka, baru masuk ke dalam pengembangan kerangka karangan. Nah, setelah kerangka karangan ditulis, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan menjadi sebuah tulisan utuh. Pengembangan kerangka karangan dilakukan satu per satu. Misalnya, saya memiliki tempat pensil berwarna biru, berbentuk persegi panjang. Tempat pensil saya berbentuk seperti dompet. Ukurannya sekitar 15 cm kali 8 cm. Tempat pensil tersebut bisa saya masuki untuk alat tulis, HP, uang jajan saya. Nah, sehingga kegunaan tempat pensil ini sangat banyak. Bisa digunakan untuk menaruh semua kebutuhan saya. Selain buat tempat pensil,
tempat ini juga bisa digunakan untuk tempat kosmetik. Nah, itu kan adalah pengembangan kerangka karangan. Jelas ya? Paham? Oke. Oke, di sini ada tugas kalian. Semoga tadi penjelasan Ibu kalian paham semua ya, Nak ya. Semoga kalian memahami. Sekarang tugas kalian, susun kalimat di bawah ini menjadi teks deskripsi yang efektif. Ini untuk nomor 1 ya, Nak. Nomor 1 nanti kalian tulis di linknya. Ini soalnya. Susunlah kalimat di bawah ini menjadi teks deskripsi yang efektif. Oke? Oke? Ini teksnya. Kalian catat. Silakan. Ya, ini ada 1, 2, 3. Ini masih Ibu acak ya. Yang mana definisi umum? Yang mana yang masuk klasifikasi atau deskripsi bagian? Yang mana yang masuk dalam penutup? Jadi ada 3 paragraf. Kalian rangkai. Ya kan? Ada nomor 1, 2, dan 3. Mana yang masuk ke dalam bagian? Mana yang masuk ke dalam umum? Mana yang masuk ke dalam penutup. Nah, disusun sesuai dengan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu apa saja tadi? Bagian umum atau identifikasi. Betul. Yang kedua, definisi bagian atau klasifikasi. Yang ketiga, penutup. Jadi mana? Ya kan? Apakah 1, 2, 3 ini urutannya sudah benar? Atau 2, 1, 3? Atau 3, 2, 1? Nah, itu ya. Oke, ditulis ya. Nanti ditulis di link tugas ya. Oke, jangan lupa. Kalau soal nomor 2 dan nomor 3 ada di link. Tapi ingat, soal 2 dan 3 berkaitan dengan materi ini. Oke? Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah belajar hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian semangat belajar, tetap sehat, menjaga kesehatan kalian, tetap menjaga protokol kesehatan kalian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.